Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari review saya yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Rosita sebagai dosen mengampu mata kuliah manajemen SDM, lanjutan dan berorganisasi. Di sini materi yang disampaikan itu emosi dan suasana hati. Langsung saja dari pendahuluan. Pendahuluan itu emosi dan suasana hati merupakan faktor psikologis penting yang mempengaruhi perilaku, kinerja, dan hubungan kerja karyawan. Dalam SMSDM, lanjutan dan berorganisasi, pemahaman aspek emosional diperlukan agar organisasi mampu mengelola SDM secara efektif dan manusiawi. Pengertian emosi. Nah, emosi itu sendiri adalah perasaan intens yang muncul sebagai respon terhadap objek, orang, atau peristiwa tertentu. Nah, emosi ini itu bersifat singkat, namun kuat dan dapat mengaruhi cara berpikir serta bertindak individu di tempat kerja. Jadi, contohnya itu seperti kita di tempat kerja nih, ketika ada sesuatu orang yang dengan sengaja mengganggu kita yang sedang bekerja dan fokus. Nah, kita tuh tanpa sadar tuh kayak mengeluarkan suatu kata-kata kasar atau tindakan yang di luar dari kendali kita gitu. Misalnya kita mau langsung memukul atau masuk memaki dia. Nah, itu tuh hanya bersifat sementara ya. Dan setelahnya pun bakal reda sendiri. Tapi itu sangat intens dan sangat kuat yang respon yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada pengertian dari suasana hati. Nah, suasana hati itu sendiri adalah kondisi perasaan umum yang berlangsung lebih lama dibandingkan emosi dan tidak selalu memiliki penyebab yang jelas. Mood mempengaruhi cara individu memandang situasi kerja secara keseluruhan. Nah, jadi menurut saya tuh di sini tuh kayak mood tuh sering terjadi tuh karena dari diri kita sendiri dan dari faktor dari lingkungan tuh jarang sebenarnya. Kalau menurut saya, karena mood sendiri, apa suasana hati atau mood itu tuh biasanya tergantung dari diri kita sendiri ketika kita memiliki motivasi atau inspirasi. Misalnya kita lagi lemah motivasi nih, nah kita ini seperti kayak males gitu, bangun bangun pagi aja males karena suasana hati lagi buruk, sedang ada masalah selalu kita pikirkan yang tidak terlalu penting. Nah, seperti itu. Dan itu berlangsung sangat lama. Kayak misalnya kita malas berhari-hari, malas berminggu-minggu, malas semua aktivitas yang dulunya kita sering, kemudian masalah sepele, kita langsung ke bawah hati dan berlangsung lama. Nah, terus lanjut nih, perbedaan emosi dan suasana hati. Nah, emosi bersifat spesifik, intens, dan berjangka pendek, sedangkan suasana hati lebih umum, karena kurang intens dan berjangka lebih panjang. Keduanya sama-sama mengalami perilaku kerja. Nah, perbedaan utamanya itu emosi pada fokus pada objek atau peristiwa tertentu. Nah, kalau mood bersifat umum dan menyeluruh, emosi cepat muncul dan cepat hilang, dan mood bertahan lebih lama. Nah, sumber sumber emosi dan suasana hati ini di tempat kerja, yaitu emosi dan suasana hati karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor nih. Nah, faktor utamanya itu dari beban dan tekanan kerja, dan ada juga hubungan interpersonal, gaya kepemimpinan dari atasan, yaitu sistem penilaian dan penghargaan yang kurang adil, dan lingkungan kerja yang kerja fisik dan sosial. Selanjutnya, ada dampak emosi dan suasana hati terhadap perilaku organisasi. Nah, dampaknya itu apa emosi dan susah hati itu mempengaruhi oleh pengambilan keputusan. Jadi kita tuh kadang keputusan yang kita ambil tuh kadang sangat berpengaruh gitu terhadap perilaku organisasi kita dalam pekerjaan dan ada produktivitas dan kinerja. Jadi kayak produktivitas kita terganggu, kinerja kita juga berkurang. Ada kepuasan dan komitmen kerja. Jadi kita apa mendapat kepuasan tapi komitmen kita tuh jadi berkurang. Dan juga kerja sama tim, jadi kita ada apa kerja sama tim kita jadi rusak. Dan ada terakhir ada konflik dan komunikasi. Jadi itu kita memiliki konflik tempat kerja dan komunikasi kita antara antara karyawan tuh jadi berkurang. Nah, di situ ada namanya emosional labor. Nah, emosional labor itu adalah tuntunan organisasi agar karyawan menampilkan emosi tertentu sesuai peran kerja. Nah, emosional labor umum terjadi pada sektor jasa yang dapat dilakukan melalui surface acting dan deep acting. Nah, bentuk emotional labor itu seperti surfacing itu menampilkan emosi yang tidak sesuai perasaan. Jadi kayak itu memiliki muka dua lah.
Jadi emosi kita tuh tidak sesuai dengan perasaan kita sendiri. Misal kita disuruh senang, padahal perasaan tuh lagi sakit-sakitnya gitu. Jadi kita harus profesional. Nah, dalam deep acting itu menyesuaikan emosi internal dengan peran. Jadi apapun yang kita rasain itu ya sama dengan peran kita. Jadi nggak berbohong itu. Kalau kita lagi marah, beneran marah. Kalau kita lagi capek, beneran capek. Kita harus ngapain langsung seperti itu. Nah, kesimpulannya, emosi dan suasana hati merupakan faktor psikologis penting dalam manajemen SDM lanjutan dan perilaku organisasi. Nah, pengelolaan emosi yang tepat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga menentukan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan aspek emosional karyawan sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.